kelenteng tempat apa sembahyang apa orang Teochew apa Cina. Nah, ini sudah masuk cagar budaya. Nah, dipindahkan di sana. Kelentengnya di Kampung Manggis. Dipindahkan. Ya. Oh, jadi enggak di sini lagi dia sembahyang. Sembahyang di sini sudah Jadikan nah itulah cagar budaya. cagar budaya. Tapi boleh enggak tuh kalau cagar budaya di rombak-rombak? Mana boleh? Hah? Tak boleh sebenarnya di rombak-rombak. Kalau budaya tuh ya, boleh Iya. peninggalan ya. Iya, mana boleh di rombak-rombak. Harus Aslinya itulah. Om Idris ya. Sebenarnya bahwa terkait dengan Kelenteng Hoktek, ya kan, itu sebenarnya sudah sejak 2010 itu Balai Cagar Budaya sudah menetapkan bahwa kelenteng yang dimaksud sudah dinyatakan sebagai cagar budaya, sehingga pengelolaannya diambil alih oleh negara, oleh Balai Cagar Budaya. Kemudian kita sebagai masyarakat harus merawat ini supaya nilai keaslian, ya, keutuhan situs tersebut, ya, cagar budaya tersebut tetap utuh tanpa ada kekurangan apapun, baik itu ornamen, relief, bentuk bangunan, itu harus kita pertahankan keasliannya. Itu dulu. Dan ini semua masyarakat berkewajiban untuk menjaga ini. Ketika kelenteng ini sudah diambil alih oleh Balai Cagar Budaya, kemudian yayasan tidak punya wewenang lagi untuk mengelola ini gitu loh. Karena dari pihak yayasan sudah dilepas kepada Cagar Budaya, Balai Cagar Budaya. Itu dulu Om Idris. Oke. Artinya Pak Robert, ini kan kalau dibaca pemberitaan udah mengarah ada tindakan pidana. Sudah ada mengarah tindakan pidana. Yang dimaksud mengarah tindak pidana itu apa yang Pak Robert lihat sehingga itu, ya kan, sehingga itu terjadi adanya tindak pidana? Apa yang Pak Robert lihat di kelenteng itu? Begini, kita merubah bentuk, kemudian namanya penghilangan ornamen, bentuk lukisan, relief dan yang lain-lain, itu pidana, Pak. Om Idris, itu pidana. Jadi kita tidak boleh merubah ornamen berbentuk lukisan, lukisan timbul, relief, perubahan pada tulisan-tulisan, itu baik itu aksara Tionghoa yang lain, itu tidak dibenarkan. Karena pengelolaannya dikembalikan kepada Balai Cagar Budaya. Masyarakat dan yayasan sekalipun sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengelola kelenteng ini gitu loh. Karena sudah diambil oleh negara. Iya. Dan dilindungi. Iya. Nah, kita masyarakat berkewajiban turut melestarikan. Bukan berarti masyarakat harus mengambil alih pekerjaan ini untuk seolah-olah memperbaiki padahal merusak gitu loh. Itu pelanggaran hukum, Bung Idris. Gitu. Dasarnya apa, Pak? Hukumnya, Pak, itu melanggar hukum. Oh, dasarnya jelas, pasal 67, ya kan? Pasal 106, ya kan? Melanggar ketentuan undang-undang cagar budaya. Dapat dihukum pidana, paling singkat 5 tahun. Ini ada semua, ada aturannya, Pak. Ada undang-undangnya. Pasal 66 Undang-Undang Cagar Budaya, pasal 64. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap pemugaran, pemeliharaan dan pembangunan kembali cagar budaya harus dilakukan sesuai dengan prinsip konservasi yang tidak mengubah keasliannya. Dan hari ini terjadi yang Pak Robert lihat Dirubah. Ada beberapa relief yang dihilangkan. Ini Bung Idris. Ini yang kita sangat sesalkan. Karena ini bersejarah. Bukan hanya kepada etnis Tionghoa saja. Budaya itu milik masyarakat. Budaya itu milik semua. Karena ini sejarah cikal bakal. Gitu loh.
Nah, ini tidak boleh dirubah-rubah. Karena nanti generasi-generasi berikutnya akan belajar daripada sejarah ini. Gitu loh, Bung Idris. Ini sudah beberapa abad yang lalu. Gitu loh. Nah, dan yayasan sudah melepas hak pengelolaan, hak pemeliharaan kepada Pemerintah. Balai Cagar Budaya. Cagar budaya artinya ada pemerintah di situ. Oh iya dong. Makanya nggak ada boleh lembaga manapun mengambil alih ini untuk mengerjakan ini. Sekalipun saya banyak uang, nggak bisa juga saya kerjakan itu, gitu loh. Itu aturan main, Bung Idris. Artinya Pak Robert, siapa yang bertanggung jawab kalau udah terjadi seperti ini? Yang bertanggung jawab yang utama adalah Balai Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan dan pemerintah provinsi maupun kota Jambi. Harus ditelusuri ini, siapa yang harus bertanggung jawab, harus mengembalikan ini kepada ornamen yang asli. Kalau tidak, harus diambil upaya hukum. Ini pembelajaran ke depan. Baik itu termasuk Candi Moro Jambi. Ya, ada termasuk rumah tua. Di Jambi ini ada satu rumah tua yang sudah memang diambil alih oleh cagar budaya. Wah, sekalipun ada orang itu menempati rumah tersebut, rumah dia nggak boleh juga merubah-rubah ornamen rumah. Gentingnya rusak sekalipun kita juga nggak boleh, Bung Idris, untuk mengganti genting itu, gitu loh. Oke, sepengetahuan Pak Robert, siapa yang berani mengubah itu? Ah, ini kan nggak sulit, Bung Idris. Untuk menelusuri ini kan nggak sulit. Kan yang ngecat ada, yang nunggu di sana, yang jaga ada. Saya makanya tiba-tiba terkejut. Ini kok barang bisa berubah begini, gitu loh. Nah, bertepatan saya mempunyai dokumen yang lama seperti ini, bangunan konstruksi yang lama ada, yang baru ada. Dan itu bisa saya buktikan kepada pihak-pihak yang terkait ketika mau mengais data kepada saya. Saya siap dihadapkan kemanapun. Itu Bung Edi. Terus Pak Robert, udah tahu ini merasa ada perlakuan yang diduga melawan hukum. Apa yang Bang Robert lakukan kira-kira untuk ke depan? Oh, ini akan saya kawal terus. Akan saya kawal terus, kemudian saya akan auden kepada Balai Cagar Budaya. Akan kita sampaikan ini dan mereka akan kita minta untuk turun ke lapangan. Kalau perlu nanti akan kami serahkan data-data yang lama dan yang baru. Supaya mereka bekerja secara profesional untuk mengembalikan cagar budaya ini kepada nilai aslinya. Ke nilai aslinya. Itu Bung Edis. Baik. Ada pesan-pesan untuk masyarakat ataupun pengelola kelenteng? Ya supaya ke depan nggak bisa seperti itu. Dan ini pidana Bung Edis. Pesannya nggak ada. Ini musibah. Ini kecelakaan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Itu Bung Edis. Artinya yayasan bertanggung jawab dong kalau udah seperti ini. Kita nggak tahu. Yayasan apa siapa yang mengerjakan ini kita nggak tahu. Tetapi siapapun yang melakukan ini harus diusut. Itu saja Bung Idris. Baik, terima kasih.